Mas Dika, coba satu lagu. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Warta Jemaat GKJ Mbaki, Minggu 4 April 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi dapat menghubungi majelis setelah ibadah nanti selesai. Pelayan firman pada hari ini akan dilayankan firman oleh Ibu Pendeta Yatinem Kusno. Warta jemaat yang pertama, berita duka telah berpulang ke rumah Bapa Surgawi. 1. Bapak Sehno Diharjo Kasih Blok 6 pada hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Yang kedua, Bapak Siswa Widodo Blok 7 pada hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Kasih penghiburan dari Tuhan Yesus kiranya menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Harap menjadikan periksa. Yang kedua,
rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Senin 5 April tahun 2021 jam 18 WIB bertempat di Gereja Induk. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi majelis Pamongong Blok atau langsung melalui surat. Pengumuman yang ketiga, Paskah Anak Sekolah Minggu, Paskah Komisi Anak GKJ Cimbaki akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 April tahun 2021, disiarkan secara virtual di YouTube Komisi Anak GKJ Cimbaki. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang keempat, kelahiran. Keluarga Bapak Anton dan Ibu Siti Nurjanah, Blok 10, pada hari Sabtu 27 Maret 2021 telah menerima momongan anak yang kedua, lahir putri, diberi nama Marta Kristi La Beneamata. Harap menjadikan periksa. Pengumuman yang keempat, praktek calon pendeta. Majelis GKJ Cimbaki menerima Saudara Mahas Parasdia Agia, calon pendeta 3 GKJ Mbulu. Untuk praktek khotbah di GKJ Cimbaki akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 di Pepantan Daleman pada jam 8.30 pagi. Harap menjadikan periksa. Demikian Parta Jemaat pada tanggal 4 April 2021. Kita masuk saat teduh sejenak, Bapak Ibu. Cukup. Panggilan beribadah. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 194. Diko yang bangkit. Khotbah dan salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa,
Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita melihat dari kata pembuka yang akan kita bacakan dari Roma, ayatnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus telah bangkit, soraklah. Pengakuan dosa. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikianlah juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, dan manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kepala yang berdarah. Syukur sebulan hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan menyatakan berita anugerahnya yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Syukur kepada Allah. Yesus bangkit dan memberikan pengharapan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Salam damai. Bersama kita akan merespon berita anugerah dengan nyanyian bersama Karena Kasih-Nya Padaku. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman pada hari ini, minggu yang Paskah ini. Marilah kita mempersiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, sumber kekuatan dan kehidupan, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami masih bisa kembali bangkit dari tidur kami dan merasakan sukacita dari Allah yang senantiasa meliputi kehidupan kami. Kami merasakan nafas baru, kami merasakan bahwa Allah benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Layaklah kami bersyukur, dan pada hari ini ketika kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan hikmat dalam kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan menjadi manusia Paskah yang bisa menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan ajarlah kami untuk mampu mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 20
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan tergeletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, sebab aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa, semua sudah sarapan ya Bu, Pak ya. Belum? Nanti sama-sama setelah pulang dari gereja kita sarapan di rumah masing-masing ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita Paskah selalu menjadi berita yang luar biasa, namun kadang-kadang porsinya tidak sama perayaannya dengan Natal seperti perayaan-perayaan besar lainnya ya. Tetapi kita melihat hari ini ya, ini sudah genap 1 tahun dari mulai Paskah tahun lalu, kita tidak merayakannya seperti kebiasaan-kebiasaan lainnya. Karena apa?
menghayati masa pandemi dan aturan-aturan yang berlaku, kita masih bisa menahan diri untuk bisa berpartisipasi dalam setiap program yang diadakan oleh pemerintah untuk terus membatasi kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih untuk 1 tahun ini pengertiannya, dan terima kasih untuk dukungan doa dan setiap program yang dikerjakan oleh majelis bersama dengan jemaat. Saya percaya kita semuanya tidak sabar untuk berkumpul bersama, tetapi apa daya, ini menjadi salah satu cara kita juga untuk menghayati seperti apa tema hari ini menjadi manusia Paskah itu sendiri. Manusia Paskah yang mampu membaharui diri seperti Maria Magdalena yang sudah menyatakan kepercayaannya bahwa benar, aku telah melihat Tuhan. Dan ia kabarkan kepada orang-orang di sekitarnya, murid-murid pada saat itu. Walaupun apa respon mereka, kita tahu sendiri kelanjutan ceritanya. Banyak yang mengira bahwa Kristus yang bangkit adalah hantu, atau banyak yang mengira mana mungkin orang yang mati sudah hadir lagi gitu secara perlahan-lahan. Tetapi apa yang tidak kita ketahui belum tentu bahwa itu tidak ada. Dan apa yang masih merupakan misteri belum berarti bahwa itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat atau kita bisa merasakan apa respon para murid saat itu ketika mendengar atau melihat kubur telah kosong. Kubur telah kosong, orang yang mereka cintai yang sudah dijaga selama berhari-hari gitu. Ternyata hilang begitu saja. Ada kerinduan di sana, ada ketakutan, tapi ada juga keraguan. Di mana mayat Yesus? Jika kita berada pada posisi Petrus dan murid-murid lainnya, mungkin kita juga akan merasakan hal yang sama. Melihat apa yang terjadi, sebenarnya kalau kita bisa membaca kisah ini secara bersama-sama, kita bisa memberikan atau mengerti, memahami banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak misteri yang akhirnya terkuak begitu saja, yang mereka sendiri tidak mengerti apa artinya. Tetapi biarlah banyak cara untuk menyaksikan kisah ini. Kalau kita membaca dari versi-versi lainnya, Bapak Ibu nanti bisa di rumah juga membuka Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini keempat Injil. Silakan baca berita atau kisah tentang kebangkitan Paskah ini sendiri, tentang bagaimana Kristus perjalanannya dan hadirnya ia kembali di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian-kesaksian memberikan banyak cerita yang berbeda, narasi yang dibentuk dari sudut pandang yang menarik. Namun ketika perbedaan-perbedaan itu nyata, kita banyak melihat persamaan yang juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mati pada hari Jumat benar. Dan kemudian tubuhnya dikuburkan. Kemudian wanita-wanita pengikut Kristus berkunjung ke kuburannya pada hari Minggu, itu juga benar. Menemukan batu penutup kubur yang sudah terguling. Apalagi persamaan lainnya dari kisah keempat Injil, tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam. Dan malaikat mewartakan berita hingga Yesus yang bangkit menyapa dan menampakkan diri kepada para murid. Banyak kisah yang ditulis, banyak perbedaan yang ada, tetapi satu yang bisa pasti kita saksikan bahwa benar dari keempat Injil ini menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit. Walaupun ketika menyaksikan kebangkitan itu sendiri kita juga bisa melihat respon mereka. Bagaimana Petrus, bagaimana murid lainnya, dan satu yang paling penting untuk hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Maria Magdalena yang akhirnya melihat dan mewartakan perjumpaannya dengan Kristus kepada orang-orang atau murid-murid lainnya pada saat itu. Ketakutan, keraguan, kerinduan terbalas sudah ketika ia akhirnya mengenali suara Yesus yang menyapanya Maria. Dan ia menyatakan bahwa benar itu adalah gurunya. Tindakan apa lain yang bisa kita lihat? Biasanya ketika udah rindu, jauh, inginnya memegang,
bertemu, tapi kondisi ini bisa sama saat ini. Walaupun kita bertemu sekarang, tidak boleh berkontak secara fisik atau memeluk orang yang benar-benar kita rindukan. Bayangkan Bapak Ibu bisa merasakan suasana ini. Itu juga sudah terjadi. Ya, ketika Maria ingin memegang Yesus, Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Apa maksudnya? Ternyata Kristus ingin mengatakan kepada Maria, jangan terlalu menjadikan pemimpin sebagai pusat, tetapi biarlah kerinduan itu untuk mengajarkan dia mandiri dan menyatakan kehadirannya. Bukan memeganginya, tetapi bisa melepaskannya untuk menyatakan bahwa kehadiran Kristus memberi dampak yang berarti dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang mengubahkan kehidupan Maria, perjumpaannya dengan Kristus dan keyakinannya kepada setiap iman yang ia miliki. Ia menyatakan bahwa kehidupan yang baru atau kebangkitan telah memberikan arti yang sesungguhnya kepada murid-murid pada saat itu, di mana keraguan, ketakutan menjadi sebuah tekad dan tidak ada lagi kebimbangan di hati mereka. Jika matahari terbit adalah sebuah tanda yang diberikan oleh Allah bahwa suatu hari yang baru, maka kebangkitan Kristus hari ini yang kita peringati adalah tanda bahwa diberikan suatu hidup yang baru kepada kita. Untuk itu bagaimana setiap harinya kita memperbaharui diri, menyatakan hidup itu benar-benar menjadi lebih berarti dan bermutu. Bukan lamanya atau banyaknya kita sudah berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi berdasarkan apa kualitas hidup yang telah kita miliki. Ketika kita telah menyatakan aku melihat Tuhan seperti pernyataan Maria Magdalena, selanjutnya bagaimana? Maka tema menjadi manusia Paskah menjadi lebih berarti ketika kita memaknai hidup dan ketika kita memaknai bagaimana tujuan atau apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kebangkitan yang baru ini menjadikan kita adalah manusia baru, manusia yang sudah mengenal Allah dan menyatakan bahwa kita telah melihat Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kebangkitan itu menimbulkan pengharapan akan tatanan kehidupan yang baru, yang berdasarkan dari pembebasan, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan lain sebagainya dengan adanya nilai-nilai baik yang kita maknai. Kalau kita melihat suasana pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat kita resah dengan kondisi saat ini? Berita akhir-akhir ini menyatakan kembali, ya. Maka ada Bapak polisi yang berjaga-jaga di luar sana, ya. Pengeboman di Makassar, teror di Mabes Polri, dan banyak hal lainnya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi apapun itu, kita mungkin resah melihat ada yang tidak sejahtera, ada teror, ada masa-masanya kita juga merasakan ketakutan menghadapi dunia akhir-akhir ini. Untuk itu bagaimana tatanan-tatanan lama yang meresahkan kita membuat kita juga berpikir untuk menciptakan tatanan baru yang ada. Sehingga kehadiran kita menjadi manusia Paskah adalah manusia yang membebaskan, yang memiliki pembaharuan pemikiran setiap harinya. Ketika pagi tadi kita sudah dapat bangun kembali dan memaknai hidup, kita menjadi manusia baru setiap harinya. Maka pikirkanlah hal-hal baru yang baik yang bisa melepaskan kita dari pola pikir kita yang lama yang merugikan orang lain misalnya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaharui sikap kita. Banyak hal-hal yang bisa kita nyatakan ketika kita sudah melihat perubahan para murid pada saat itu juga, bagaimana kebimbangan, keraguan mereka menjadi kebulatan tekad untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Maka pada saat ini pesan Paskah ini juga berlaku kepada kita. Ketika kita menjadi manusia Paskah, bagaimana tatanan kita juga berubah menjadi hidup yang baru,
yang bisa juga benar-benar menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka setiap harinya mari lakukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kualitas hidup yang bermutu, tidak berdasarkan berapa lama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi menekankan mutu dan isi hidup itu sendiri. Hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Itulah makna Paskah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ajakan refleksi Paskah pada saat ini bersama mari kita bergandengan tangan. Bersama mari kita mewujudkan dan menjadikan keresahan kita untuk menciptakan kedamaian, untuk menyatakan kebenaran, untuk menghadirkan kesejahteraan dan pembaharuan pembebasan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini sebuah skema yang besar, tapi bisakah kita memulainya dari hal-hal yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Ketika dengan sukacita ia menyatakan bahwa ia telah melihat Allah, ia memberitakan kepada murid-murid yang lainnya, aku telah melihat Tuhan. Itu sangat sederhana. Bisakah kita melakukan hal-hal sederhana yang baru, yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita? Menyatakan kebenaran-kebenaran yang paling kecil melalui tingkah laku, perilaku setiap harinya di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak peduli, baik kita anak kecil, baik kita orang tua, baik kita eyang, baik kita siapapun profesi kita, mari bersama memperbaharui diri setiap harinya. Sehingga menjadi manusia Paskah bukan hanya sekedar tema saja, tetapi bagaimana tema ini juga membimbing kita untuk mewujudkan perilaku yang benar-benar melihat kebangkitan Kristus, yang mampu menghormati. Dan seperti yang dikatakan dalam pengakuan dosa kita tadi, kita yang diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum menjadi atau belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita menyatakan pengenalan akan Dia, tetapi terkadang kita lupa dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang menjadi murid-murid Allah. Panggilan menjadi manusia Paskah adalah panggilan untuk hidup nyata di tengah-tengah dunia, bukan nanti atau besok, tetapi sekarang dan saat ini. Berikanlah hati, mampukanlah diri untuk benar-benar menjadi manusia Paskah sejati. Kiranya kebangkitan Kristus, pembaharuan diri setiap hari menjadi prinsip, menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kembali kita memaknai kehadiran diri dan kualitas hidup yang lebih bermakna lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Sekarang mari kita memperbaharui diri dengan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama mari kita mengaturkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memanjatkan syafaat kami pada saat ini. Bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan kami untuk tetap hidup berkualitas, menjadi manusia Paskah, yang berarti kami mampu hidup menjadi lebih hidup yang berarti dan memaknai diri, memberitakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehadiran kami di dunia ini. Untuk itu mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar firman-Mu hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk memperbaharui diri setiap hari. Menjadikan kami untuk terus bersaksi dan menyatakan kebaikan Allah dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan juga untuk kebaikan dunia ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi, teror, bencana alam, peperangan, kerusakan lingkungan, banyak hal yang terjadi. Namun kami sebagai manusia terkadang lupa untuk menciptakan kedamaian bagi dunia ini. Ajar kami untuk memahami dan memberikan yang terbaik dan bersikap bijaksana untuk menanggulangi setiap hal yang ada. Sehingga melalui hal-hal kecil yang kami lakukan dapat berarti untuk dunia ini. Ajar kami untuk merawat lingkungan di mana kami berada. Ajar kami untuk menciptakan kedamaian terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk membebaskan dan mensejahterakan orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa bagi mereka yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan baik mereka yang tergabung dalam setiap kumpulan-kumpulan yang ada, tim-tim sosial. Tuhan menguatkan dan memampukan mereka, sehingga mereka dapat melakukan setiap aksi-aksi mereka dengan baik untuk menciptakan kebaikan bagi dunia ini. Untuk mereka yang selalu bertugas menjaga keamanan di negara ini, Tuhan sertai dan kuatkan mereka agar satuan petugas yang ada diberikan kesehatan, hikmat yang daripada Allah, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa bagi para medis yang selalu melakukan tugasnya untuk menolong setiap orang-orang yang lemah. Tuhan juga kuatkan mereka, sehingga nyata mereka bisa memberikan atau memulihkan dan menolong orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini sedang merasakan keresahan, ketakutan, cemas, tidak berdaya karena dalam kondisi sakit, merindukan orang-orang yang jauh dari mereka, merindukan pekerjaan, merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Banyak kerinduan-kerinduan lainnya. Kami berdoa, Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan menolong mereka melalui dukungan yang ada. Kami percaya Allah senantiasa memegang tangan mereka. Kami berdoa bagi keamanan negara kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan para menteri lainnya yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga setiap kebijakan yang diberlakukan hanya untuk menciptakan kebaikan bersama. Kami berdoa untuk gereja di mana kami berada pada saat ini.
untuk jemaat Tuhan di GKJ Mbaki. Engkau tahu Tuhan, banyak hal, banyak program yang sudah kami rencanakan namun tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang ada karena kondisi pandemi. Tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Bersama-sama dengan majelis jemaat yang setiap memberikan hati untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada, terutama komisi-komisi, tim, panitia, baik secara pribadi dan lainnya yang selalu memberikan hati, melakukan pelayanan bersama dan saling melengkapi. Kiranya Allah hadir menguatkan dan memimpin, agar setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dapat dilakukan. Berikan hikmat Tuhan dan kesehatan. Kami berdoa untuk hal-hal yang selalu menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, yang terkadang tidak mampu kami ungkapkan satu persatu, tapi kami percaya Allah mengetahui kedalaman hati kami. Biarlah campur tangan-Mu bisa memberikan hal yang terbaik atau solusi dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami ke depannya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 3-4. Marilah kita iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 302. Silakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih kami atas segala kelimpahan yang telah Kau karuniakan kepada kami semua. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Bapa,
pada ibadah pagi ini kami mempersembahkan persembahan yang kami haturkan ke hadirat-Mu. Walaupun sedikit Bapa, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan petugas yang mengelola persembahan ini Bapa, kiranya Engkau berikan kejujuran dan kebijaksanaan agar uang persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Tuhan di surga, biarkanlah kami, mampukan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan indah di hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan di surga, apabila di dalam kami mempersembahkan saat ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkau pimpin di dalam perjalanan kami. Biarkanlah kami selamat dan bertemu kembali dengan keluarga kami di rumah dalam keadaan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami manusia Paskah yang sesungguhnya, yang senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Bapa, hari-hari yang akan kami lalui, kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, doa dan permohonan kami ini hanya kami haturkan ke hadirat-Mu di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kini dan selamanya. Tinggal sertaku. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara sekalian. Amin.